tunggu dia sedang connecting. Apakah terkoneksi atau tidak? Aku deg-degan gini, Cah. Oh ya, saya mau memperlihatkan bahwa saya connect ini di Jepara ya. Saya ada di depan EasyViz, saya ada di depan kamera, saya ada di depan EasyViz, saya ada di depan kamera. Ini delaynya nih. Dengan hasil gambarnya dari NVR. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Nanang MRK. Banyak sekali pertanyaan, Mas, kalau misalkan saya punya CCTV di Jakarta, bisa nggak kira-kira saya record gambarnya di NVR saya yang sudah beda kota? Pertanyaan aneh-aneh, Pak ya. Dan jawabannya bisa dan sangat memungkinkan. Dan ini tidak hanya untuk CCTV saja, tetapi berlaku untuk semua tool atau perangkat-perangkat networking Anda yang berbeda tempat kita bisa satukan. Misalkan Anda punya server iPOS di Jakarta, kemudian Anda mau hubungkan dengan server iPOS yang ada di Surabaya, begitu juga bisa. Mungkin Anda akan penasaran caranya seperti apa, pasti pakai VPN, pasti pakai IP public. Tidak ya, Pak ya? Nah, apa yang akan kita gunakan? Kita akan gunakan fitur yang namanya SD-WAN atau Software Defined Wide Area Network. Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa like, subscribe. Kalau jenengan suka dengan konten-konten eksperimen saya semacam ini, silakan donasi dengan link yang ada di bawah atau berikan super thanks. Karena ya eksperimen-eksperimen seperti ini budgetingnya lumayan banyak, Pak. NVR tuku dewi semuanya beli sendiri. Dikira AdSense kita banyak, padahal hasilnya biasa-biasa wae. AdSense nggak banyak, yang banyak cicilan pay later. Jadi jangan lupa kalau misalkan Anda mau membantu saya terus berkreasi seperti ini, jangan lupa belikan super thanks yang ada di bawah video ini. Dan nanti link pembelian tools dan gear-gear yang saya pakai saya kasih di keranjang atau link deskripsi di bawah. Jadi pastikan beli di sana, jangan sampai salah membeli ya, Pak ya. Nah, seperti apa konsep SD-WAN, kita gaskan. Oke, jadi seperti apa topologinya? Saya akan coba bahas sedikit. Di sini saya sudah menyiapkan D-root atau dinding router ya. Di sini saya sudah membaginya menjadi dua ya, dengan double tip, dengan solasi ya. Ini menandakan dia berada di dua lokasi yang berbeda, kanan dan kiri. Oke. Saya akan jelaskan. Jadi di sebelah kanan ini ceritanya saya berada di Jakarta ya. Saya sudah konfigurasi sedemikian rupa. Di sini saya punya sebuah CCTV. Saya pakai CCTV dari EasyViz H9C. Kemudian di sini saya pakai provider. Ceritanya saya pakai provider Indehoy, provider plat merah lah. Dari CCTV EasyViz ini terkoneksi lewat wireless dari si ONT ini, router provider ya, Pak ya. Ini ada di Jakarta. Dan di sebelah kiri saya, ini saya punya kantor lagi ya. Ini saya punya kantor di Jepara ya. Di sini di Jepara saya berlangganan LDP Jepara. Oh iya, anjay. Routernya berbeda, providernya juga sudah berbeda, dan di sini saya punya NVR atau Network Video Recorder. Fungsinya untuk supaya penyimpanan CCTV kita storage-nya itu sentral ke perangkat ini. Di dalamnya ada hard disk. Saya juga pakai dari EasyViz ya, Pak ya. Ini EasyViz bisa 8 channel atau berapa channel, lupa aku. Dan ini terkoneksi ke ISP yang ada di Jepara. Jadi sudah berbeda segmen IP, sudah terhubung ke internet, tentu dia tidak bisa saling terhubung dan saling merecord. Nah, bagaimana supaya mereka berdua ini bisa berhubung ya? Jadi CCTV yang direkam di Jakarta, gambarnya bisa disimpan di NVR yang ada di Jepara. Atau misalkan Anda punya server iPOS di sini, di Jakarta, kemudian Anda mau pantau stok dan lain macam sebagainya di Jepara tanpa menggunakan tunnel layanan dari iPOS-nya. Dan sebisa mungkin gratis. Itu wajib. Dan nanti kita akan pakai SD-WAN. Kita akan bahas dulu seperti apa konsep kerjanya. Gas. Oke, sekarang kita akan coba bahas topologinya atau cara kerja SD-WAN seperti apa ya, Pak ya. Jadi di sini saya sudah punya tempat ya, katakanlah ini di Jakarta. Kemudian di sini di Jepara. Di Jakarta saya punya CCTV lah ya. Ini saya ada dua displaynya. Jadi CCTV ini terkoneksi di sini melalui WiFi wireless. Di sini saya berlangganan Indehoy, ISP Indehoy atau sumber internet dari Indehoy ya, Pak ya. Tentu saja ini IP private ya. Jadi kita tidak mendapatkan IP public karena biasanya internet harga 500 ribuan ke bawah atau 1 juta ke bawah, kita tidak mungkin mendapatkan IP public. Kalaupun mendapatkan IP public, biasanya teman-teman di prank ISP ya, IP publicnya bukan IP public statik, tetapi IP public dynamic yang dia berubah-ubah terus. Sehingga kalau misalkan teman-teman mau gunakan untuk keperluan pointing server dan lain macam sebagainya seperti ini, itu sangat rumit sekali ya. Bahkan itu tidak berguna. Nah, kemudian di Jepara ya, saya ini berlangganan internet dari LDP Jepara. Oh, anjay. Dan di sini di routernya saya terkoneksi dengan NVR. NVR-nya terkoneksi ke router ISP-nya ya, Pak ya. Ini sudah berbeda kota, jauh sekali, beratus-ratus kilometer. Caranya, pertanyaannya bagaimana ini bisa terhubung lah. Eksperimen saya sebenarnya sudah banyak, teman-teman. Jadi saya pernah
bereksperimen free menggunakan zero tire. Tetapi di situ saya menemukan kelemahan bahwa gambar yang dimunculkan di NVR dia sudah bisa ngeling nih antara yang ada di Jakarta dan juga ada di Jepara. Tetapi kekurangannya gambarnya di sini di lokal ini bagus. Tapi ketika dia tersimpan ke NVR, gambarnya patah-patah ya Pak ya. Karena mungkin zero tire layanannya free sehingga kecepatan limitasi bandwidth-nya tentu dibatasi Pak, supaya tidak terlalu overload server mereka. Nah, terus saya juga pernah bereksperimen. Wah, kalau misalkan patah-patah, saya coba bereksperimen dengan menggunakan server teman saya yang saya pinjam. Jadi dia punya server di Neocentric. Harapannya di sini langganan Indehoy, ini langganan Indehoy. Neocentric punyanya mereka juga, satu korporasi. Harapannya kan kalau misalkan saya tunnel lewat VPN, mereka bisa terhubung dan jitter atau pingnya cukup bagus sehingga gambarnya nanti tidak patah-patah. Tetapi ketika saya coba praktekkan, itu ternyata gambarnya juga kurang bagus. Jadi dia masih ada patahnya Pak. Nah, terus kita mau menggunakan apa ya? Kita mau menggunakan SD-WAN. Software Defined Wide Area Network. Apa sih SD-WAN itu? SD-WAN ini sebenarnya adalah fitur ya. Fitur untuk apa? Fitur pada router. Jika kita punya router dengan fitur ini kita taruh di Jepara dan juga kita taruh di Jakarta, router ini bisa berkomunikasi sehingga dia bisa link seakan-akan itu satu jaringan lokal aja. Mereka tidak terpisah kota. Nah, itu adalah fitur SD-WAN. Ini fitur router ya Pak ya. Dan saya bisa pastikan di router ISP Anda pasti tidak ada fitur SD-WAN-nya. Itu bisa saya pastikan. Soalnya kalau misalkan router ISP dia menggunakan fitur SD-WAN, tentu biaya pemasangannya akan sangat mahal sekali. Dan Anda pasti tidak berlangganan ISP itu kalau misalkan harga pemasangannya mahal ya Pak ya. Rungkat pasti ISP-nya. Nah, SD-WAN ini teman-teman biasanya kita temui di router-router atau di router gateway yang dia enterprise punya. Atau untuk korporasi yang harganya sudah tidak bisa dijangkau manusia. Mungkin perangkat-perangkat seperti Fortinet atau Cisco, Aruba, itu dia punya SD-WAN kayaknya ya. Ada beberapa yang dia punya SD-WAN. Apalah daya kita yang hanya tahu brand tenda, TP-Link gitu kan. Kita tidak bisa menikmati fitur si SD-WAN ini Pak. Nah, tetapi baru-baru ini Roiji melaunching fitur SD-WAN ini sehingga kita bisa menggunakan SD-WAN untuk keperluan-keperluan semacam ini. Jadi kita bisa seakan-akan di Jakarta dan di Jepara itu dia itu sama Pak, jaringannya ngeling gitu, set ngeling. Nah, sekarang SD-WAN ini bukan fitur yang mustahil di router-router entry level karena Roiji sudah mengeluarkan router-router mereka, router gateway mereka yang dia support SD-WAN dan harganya masih sangat bisa dijangkau manusia. Jadi Roiji mengeluarkan fitur ini, sejauh ini yang saya tahu, dia hanya bisa beroperasi di series EG. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, Mas kok di router Roiji saya RGEW1200J Pro kok tidak bisa? Atau mungkin di RAP52 itu RAP ya, namanya saja RAP, Roiji Access Point. EW itu Easy Wireless. Jadi itu bukan series EG. EG itu adalah series gateway-nya mereka. Jadi kalau teman-teman membeli router Roiji yang code-nya EG, itu dia bisa support SD-WAN atau di Roiji namanya AnyLink. Nanti kita coba lihat seperti apa fiturnya dan apakah dia berhasil mengenot atau memeshkan jaringan kita menjadi satu local area network gitu. Nah, seperti apa cara kerja SD-WAN di Roiji ini di perangkat-perangkat EG? Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Jadi nanti di Jakarta ya, di Jakarta saya akan rencananya menggunakan Roiji RGEG 105 GWT. Jadi ini Roiji yang sudah pernah kita review juga dan dia tidak hanya memiliki fitur SD-WAN, fiturnya ada banyak sekali dan mudah sekali konfigurasinya, tidak ribet dan memang ini didesain sedemikian rupa Roiji supaya pemula juga bisa mengkonfigurasi perangkat-perangkat gateway-nya mereka. Jadi nanti kita akan menambahkan router Roiji RGEG 105 GWT ini di Jakarta. Kenapa saya pakai EG 105 ya? Karena punyanya ini satu, terus kemudian dia punya wireless ya. Jadi nanti dari router ISP ini saya akan sambungkan ke EG 105 GWT. W itu artinya wireless. Jadi nanti dia mengeluarkan WiFi ya. CCTV akan terkonek ke sini. Oke? Ini CCTV juga akan terkonek ke sini. Oke, seperti itu ya Pak ya. Kemudian di Jepara saya juga akan menggunakan Roiji juga. Di sini saya pakai RGEG
209GS. Ini makhluknya. Jadi nanti router ISP yang ada di Jepara saya akan masukkan LAN-nya masuk ke Ruiji ya. Di Ruiji ini saya akan sambungkan ke NVR. Atau mungkin Anda punya perangkat CCTV yang lain tersambungnya ke Ruiji RG EG ini ya, 209GS saya pakainya. Kenapa saya pakai ke seri 209GS? Ya karena memang punyanya itu satu, kemudian kalau S itu dia series yang memiliki SFP, sehingga dia kalau misalkan kita butuh uplink yang besar, kita bisa manfaatkan SFP-nya, Pak. Nah, jika kita sudah menambahkan perangkat Ruiji EG di kedua buah sisi, di Jakarta ataupun di Jepara, nanti kita bisa konfigurasi mereka melalui cloud-nya Ruiji, itu free, lifetime untuk cloud-nya. Kalau fitur SD-WAN ini, nggak tahu ya, harusnya ini layanan-layanan yang mungkin akan berbayar, tetapi ini saya saat membuat video ini masih free. Tetapi menurutku kalau misalkan berbayar pun selagi itu paymentnya realistis, tidak terlalu mahal, kita bisa pakai itu. Tapi ini masih free dan silakan digunakan ya Pak ya. Jadi nanti kita akan konfigurasi mereka berdua lewat cloud. Nantinya Ruiji EG yang ada di Jepara dengan fitur Anylink, dia akan membuat tunnel. Ini akan membuat tunnel juga yang ada di Jepara. Dan mereka akan terkonfigurasi secara otomatis sedemikian rupa mencari SN-nya supaya mereka terhubung dengan SD-WAN dari Ruiji. Seperti itu ya. Dan dengan cara ini, jadi mereka berdua Jakarta dan Jepara ini seakan-akan dia terhubung melalui fiturnya Ruiji. Jadi kalau misalkan kita mau record ini ke NVR ya bisa-bisa aja, karena dia nanti akan lewat tunnel SD-WAN yang akan dibuat oleh si Ruiji ini dan tersimpan ke sini. Sesederhana itu konsepnya. Nanti kita akan praktekkan. Ini sangat mudah, bahkan pemula pun juga bisa. Mari kita coba konfigurasi seperti apa, kita gaskan. Oke, sekarang kita eksekusi ya Pak ya. Jadi ini dia Ruiji RG EG 105GWT, sudah pernah kita review ini makhluknya. Punya 1, 2, 3, 4, 5 port internet. 4 diantaranya bisa kita jadikan sumber internet. Dan di sini untuk defaultnya 10-nya ya, 10-nya atau sumber internet pertamanya yang warna kuning. Ini saya masukkan kabel UTP atau kabel Ethernet. Saya ambil sumber internet dari yang ada di Jakarta ya. Ini CCTV, ini ada di Jakarta. Oke, ceritanya. Ini saya masukkan ke router ISP yang ada di Jakarta. Ini pakai Indehoy ceritanya ya. Di sini sudah. Kemudian kita nyalakan RG EG 105GWT-nya. Ini kita konfigurasi yang ada di Jakarta dulu, baru nanti kita akan konfigurasi yang ada di Jepara ya Bapak-bapak ya. Ini saya nyalakan dulu RG EG 105GWT-nya. Oke, ini sudah saya taruh di root dan ini dia sedang booting ya. Ini tersambung ke LAN 1 router ISP yang ada di Jakarta. Oke. Konfigurasi nanti CCTV-nya kita konekkan ke Ruiji RG EG 105GWT-nya. Oke, kita gas. Oke teman-teman, ini saya punya kabel Ethernet ya yang terhubung ke laptop saya ini. Dan ini saya mau masukkan ke RG EG 105GWT-nya ya. Ini anggap saja saya sedang berada di Jakarta. Sebenarnya bisa by cloud, tapi saya pengen lokal aja. Anggap saja saya sedang terbang ke Jakarta, nancap ke kabelan. Oke, saya tancapkan ke LAN berapa ini? LAN 0 ya. Saya tancapkan ke LAN 0 Ruiji RG EG 105GWT-nya. Kemudian saya akan coba konfigurasi di laptop saya. Oke teman-teman, di sini kebetulan saya pakai perangkat Mac ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah dapat IP address dari Ruiji 110.1 untuk gateway-nya ini ya. Saya sudah terhubung ke 105GWT-nya. Dan di sini kita tinggal aja buka di browser, tuliskan 192.168.110.1 seperti ini, enter. Nanti kalau konfigurasi by lokal seperti ini, nanti dia akan otomatis membuka page login-nya seperti ini ya. Tinggal masukkan kata sandi defaultnya adalah admin. Seperti ini, kecil semuanya. Saya telah membaca, setuju, masuk, dan Anda akan dibawa masuk ke halaman page-nya Ruiji ya, konfigurasi router RG-EG. Nah, untuk mengkonfigurasi router RG-EG biasanya Anda akan disuguhi halaman page seperti ini. Karena EG itu gateway ya, atau router pusat ya. Kalau misalkan kita tahu EG itu kalau misalkan di brand lain itu mikrotiknya Ruiji ya, Ruiji RG-EG ini. Sehingga dia memiliki topologi gateway-nya ada berapa, switch-nya ada berapa, AP-nya ada berapa. Jadi kalau misalkan Anda menancapkan seluruh perangkat Ruiji langsung, dia akan terbaca secara otomatis di page ini begitu. Dan kita tinggal konfigurasi langsung tek 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 tek, gampang sekali Pak dia Pak. Kalau ngonfig gitu, nggak usah cabut colok pindah perangkat, nggak usah seperti itu. Ruiji tidak sebodoh itu ya. Dan di sini kita tinggal klik aja mulai konfigurasi teman-teman.
Dan di sini bisa kita pilih sumber internetnya dari apa, karena ini sumber internetnya ngambil dari router ISP, jadi saya masukkan DHCP. Kemudian SSID-nya saya setting, misalkan kantor Jakarta. Seperti ini ya. Untuk passwordnya Nanang MRK. Seperti ini untuk passwordnya, Wi-Fi-nya. Untuk regionnya silakan pilih Indonesia, kemudian zona waktunya GMT Asia Jakarta ya, GMT +7. Kalau misalkan Anda di WIT atau WITA, silakan disesuaikan ya. Karena saya berada di WIB Asia Jakarta. Selanjutnya, nah ini kita disuruh membuat topologi ya, nama proyek. Isi aja misalkan kantor Jakarta, misalkan seperti ini ya. Kata sandinya admin 123x ini. Admin 123x ya. Oke. Ini sandinya sudah saya isi, saya konfigurasi sesuka-suka Anda. Lalu buat jaringan dan hubungkan. Oke. Nanti dia akan otomatis mengkonfigurasi, ditunggu aja. Nah, setelah sudah terkonfigurasi seperti ini ya, biasanya akan muncul halaman untuk Anda bisa menginputkan akun Ruiji Cloud, teman-teman. Saya asumsikan jenengan sudah membuat akun Ruiji Cloud ya, dan login ya. Di sini kalau misalkan jenengan belum tahu cara membuatnya seperti apa, silahkan tonton video tentang Ruiji RGEG 105 GWT ini di sini. Cara membuat cloudnya juga ada di situ, konfigurasi lewat HP juga ada di situ. Semuanya lengkap ya. Ini saya masukkan dulu Ruiji Cloud saya. Nah, ini sudah login sukses. Kita tinggal go to the device ya. Nah, ini sudah masuk device-nya. Ini adalah halaman lokal ya, Pak ya. Ini di sini. Kalau misalkan teman-teman mau lewat Ruiji Cloud ya, tinggal tambahkan aja Ruiji Cloud. Seperti ini. Kita masuk ke Ruiji Cloud-nya. Login dengan email teman-teman semuanya. Nah, ini saya sudah masuk ke Ruiji Cloud saya, ke akun Ruiji Cloud, dan ini sudah ada kantor Jakarta. Kalau kita buka, ini sudah ada RGEG 105 GWT. Kalau ini saya bisa melakukan konfigurasi by cloud. Ini halaman lokal karena ini lewat IP 110, ini lewat cloud ya. Teman-teman sudah bisa membedakan ya pastinya. Kalau kita lihat device-nya, ini ada gateway, dia sedang melakukan proses sinkronisasi dengan cloud-nya. Nah, ini sudah sudah tersinkronisasi secara penuh ya ke Ruiji Cloud. Nah, di sini saya mau coba untuk nyalakan dulu Wi-Fi-nya. Tadi sudah ada ya, harusnya ini sudah ada Wi-Fi namanya kantor Jakarta. Kita coba lihat. Saya nyalakan dulu Wi-Fi di laptop saya. Dan di sini sudah ada Wi-Fi namanya kantor Jakarta. Ini adalah Wi-Fi dari Ruiji RGEG 105 GWT-nya. Nah, di sini saya mau konfigurasi CCTV-nya dulu supaya dia terkoneksi ke Wi-Fi dari Ruiji RGEG 105 GWT-nya. Untuk CCTV ini, karena setiap series berbeda-beda dan sesuai kebutuhan, silakan teman-teman konfigurasi, cari tutorial sendiri. Untuk SFIS ini sebenarnya sama semuanya. Saya juga sudah pernah memberikan tutorial untuk yang EasyFish. Silakan tonton video yang ini ya. Ini saya konfigurasi dulu ke aplikasi EasyFish saya, dan dia terkoneksi ke Wi-Fi dari RGEG 105 GWT. Oke, teman-teman, dan di sini saya sudah di app-nya EasyFish ya. Dan kalau kita klik ini ya, jadi dia tandem ya, bisa atas bisa bawah, dan bisa kita PTZ juga untuk seri yang H9C ini. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, ini dia terhubung ke Wi-Fi kantor Jakarta ya, Pak ya. Itu adalah Wi-Fi dari Ruiji RGEG 105 GWT-nya. Dan sekarang kita coba lihat di Ruiji Cloud-nya ya, di perangkat gateway-nya. Kita coba klik. Kita lihat ada satu device terconnected. Nah, ini kita bisa lihat di device, kemudian monitoring. Di sini terlihat ada satu device terconnect. Dia bisa menampung sampai dengan 150 user ya, concurrent. Dan di sini kalau kita scroll ke bawah ada keterangannya. Jadi namanya adalah SFIS H9C ya, yang terkoneksi. Dia mendapatkan IP 192.168.110.227. Oke ya. Dan di sini kalau saya ping menggunakan terminal yang ada di Mac, kalau misalkan teman-teman pakai Windows silakan pakai CMD ya. Di sini saya ping IP-nya, ping ke 192.168.110.227. Kita enter, dia akan reply seperti ini ya. Akan membalas TTL 64 berapa milisecond ya. Karena ini saya berada di Jakarta. Oke, di jaringan lokal Jakarta di RGEG 105 GWT-nya. Sekarang kita akan coba setup untuk yang ada di kantor Jepara. Jadi saya harus terbang dulu ke Jepara, dan nanti kita koneksikan Ruiji RGEG 209 GS-nya ke Jepara ya. Sekarang saya akan koneksikan Ruiji RGEG-nya ke Jepara. Oke, ini dia Ruiji RGEG 209 GS ya. Dia ada 9 uplink,
Salah satunya adalah SFP ya. Dan di sini saya akan masukkan port Ethernet atau kabel Ethernet ke 1.0-nya. Ini 1 defaultnya. Kalau misalkan kita masukkan internet ya di 1.0, kemudian saya cabut dulu untuk NVR-nya. Jadi ini NVR masuk ke router ISP ya. Ini saya cabut dulu NVR-nya. Nanti kita tancapkan ke ROIGI RGEG 209GS. Saya taruh di LAN 1. Untuk LAN 0-nya ini saya hubungkan ke laptop saya. Ini saya hubungkan ke laptop saya seperti ini ya Pak ya. Ini sudah terhubung ke laptop saya. Dan ini untuk sumber internetnya 1.0-nya saya ngambil dari router ISP yang ada di Jepara ya, LDP Jepara. Ini saya masukkan ke LAN 1-nya. Seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke LAN 1. Saya tata dulu sedemikian rupa. Agak nggak rapi nggak apa-apa ya Pak ya, by the way. Syuting sendirian. Oke, ini sekarang saya ada di Jepara ya Pak. Dan ini alamat IP-nya sudah terdeteksi, yaitu 110.1 untuk gateway-nya. Saya mendapatkan 155 untuk IP address-nya ya. Ini dari router ya RGEG 209GS yang ada di Jepara. Sekarang kita tinggal konfigurasi. Konfigurasinya sama ya. Kita tinggal 192.168.110.1 seperti ini. Dia akan muncul 209GS ya, bukan 105GWT ya. Ini sudah berbeda segmen. Dan kalau kita coba masuk, satunya sama, yaitu admin seperti ini. Saya telah membaca, kita masuk. Konfigurasinya sama persis semua, router EG konfigurasinya sama. Nah, ini kita tinggal mulai konfigurasi. Nah, di sini kita pilih menggunakan DHCP ya teman-teman. Kita pilih regionnya yaitu Indonesia. Indonesia ID. Ini akses tersedia ya DHCP. Kita selanjutnya. Nama proyeknya misalkan Kantor Jepara ya. Kata sandinya silakan disesuaikan. Nah, ini saya sudah isi untuk kata sandinya. Kita tinggal buat jaringan dan hubungkan, oke? Nah, oke teman-teman, kita sudah selesai dan kita disuruh login ke ROIGI Cloud-nya. Kalau misalkan mau dilewati, monggo ya. Ini nanti akan langsung ke page konfigurasi router EG-nya. Tapi saya mau menghubungkan ke cloud yang sama dengan server saya yang ada di Jakarta, ya Pak ya. Ini saya masukkan dulu ROIGI Cloud-nya. Login dan login sukses, kita tinggal go to the device. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat kantor Jepara sudah terkoneksi ke cloud ya di bagian kiri ini, dan ini koneksi internetnya berjalan. Ini masih halaman lokalnya ya Pak ya. Ini saya berada di Jepara, dan kalau saya mengakses di Jakarta ya tidak bisa ya. Kalau saya ngeping IP address CCTV-nya tadi, ini ya tidak bisa. Saya pastikan ini tidak bisa. Saya akan clear dulu di sini. Coba dari terminal atau dari CMD ya. Ping ke 110.227. Coba. Nah, dia time out. Karena ini sudah berbeda segmen. Jadi kita tidak bisa mengakses CCTV-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buka ROIGI Cloud kita. Apakah si RGEG 209GS ini itu sudah terkoneksi ke cloud kita? Benarkah terkoneksi ke cloud kita? Kita coba buka ROIGI Cloud ini ya. Kita ke home. Nah, di sini sudah ada dua project ya Pak. Ada kantor Jepara dan kantor Jakarta. Ini di jaringan manapun terserah ya Pak ya. Kalau misalkan Anda membuka ROIGI Cloud itu tidak harus di Jakarta, tidak harus di Jepara. Anda mau di Afrika, terus di puncak Himalaya, atau di Laudul Matut bisa ya. Dan ini saya kebetulan ada di Jakarta, jadi kita pakai koneksi yang ada di Jakarta. Kalau mau buka project yang ada di Jepara, buka aja, klik. Nah, topologinya terbuka. Ini remote by cloud. Inilah kemudahan ROIGI. Dan ini free lifetime. Oke ya. Kalau misalkan kita buka device-nya, nah di sini gateway, ini tipenya adalah, oh ini Jepara ya. Project kantor Jakarta, kita buka kantor Jakarta. Ini 105 GWT. Kita buka device ya, buka perangkatnya. Ini monitoringnya, ini ada CCTV yang terkonek ya. Jadi di sini ada dua project dari kantor Jepara dan juga kantor Jakarta. Sekarang kita akan coba menghubungkan mereka berdua supaya CCTV-nya bisa terbaca di NVR yang ada di Jepara. Oke ya. Sekarang kita akan buka fiturnya ROIGI, namanya AnyLink, adanya di service sebelah sini. Jadi harus lewat ROIGI Cloud ya. Dua router kita terkoneksi cloud EG-nya, dan kita remote by cloud. Kita service. Kemudian ada di sini namanya AnyLink. Ini fitur terbarunya mereka. RIE-SD1 ini kita tinggal klik aja. RIE-SD1 available. Nah, jadi interconnecting network without a public IP address. Jadi tanpa IP public, tanpa forwarding. Oke? Jadi semuanya IP private tetap bisa ngelink jadi satu. Kita tinggal create first
SD1, misalkan kita namai MRK Group, anjay. Setara Jarum Group ini. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam topologi yang diberikan oleh Ruiji. Ada HubSpot. HubSpot itu artinya kalau misalkan kita punya banyak node server, banyak tempat, banyak cabang, yang bisa dilakukan adalah cabang-cabang tersebut mengakses kantor utama. Itu yang bisa dilakukan. Jadi cabang-cabang yang lain tidak bisa berkomunikasi. Atau Anda bisa menggunakan mesh jika pengen semua cabang dan semua head office bisa berkomunikasi. Atau Anda mau custom sendiri juga bisa. Nah, di sini karena saya pengen ngelingkan mereka berdua berkomunikasi ya, nggak ada yang komunikasinya tidak satu arah tetapi dua arah. Ini bisa ngeping sini, ini bisa ngeping sana juga. Jadi saya menggunakan konfigurasi mesh. Oke? Kemudian kita tinggal next. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini private, ini private. Oke ya? Ada keterangannya, yang satu IP-nya 0.1, yang satu IP-nya 1.3. Ini one IP-nya ya, yang diberikan oleh ISP. Nah, sekarang saya akan hubungkan project kantor Jakarta dan juga kantor Jepara. Kita tinggal next. Nah, di sini Ruiji akan punya intelligent modification atau intelligent AI-nya dia ya, yang akan membaca apakah ada konflik IP di VLAN yang sama di setiap jaringan, begitu Pak. Kita tidak boleh menggunakan IP address yang sama di network kita. Nah, di sini membaca Ruiji-nya itu ada konfigurasi yang sama, terutama di IP address. Jadi nanti kita akan ada kebingungan kalau misalkan sama. Nah, kita disuruh menggantinya supaya tidak sama. Oke ya. Nah, di sini saya akan ganti yang ada di Jepara aja. Ini harusnya ada fitur edit inline-nya sih, karena ini tidak ada fitur edit inline-nya. Jadi kita akan modifikasi secara manual yang ada di kantor Jepara. Ini kantor Jepara kan saya IP-nya 110 ya. Ini 110. Kalau misalkan kita buka project, kita buka kantor Jepara yang ini. Ini kita lihat kantor Jepara. Kita klik di bagian device, gateway, kemudian configuration, kemudian di tab VLAN. Nah, ini IP-nya adalah 110.1. Ini sama dengan IP yang ada di Jakarta. Kalau misalkan kita ngeping, ini nggak bisa. Nanti networknya akan bingung. Nah, kita harus ganti dulu networknya atau IP address-nya menjadi IP address yang tidak sama pokoknya. Misalkan di sini saya kasih 20.1 begini ya. Kemudian DHCP full range address-nya yaitu 192.168.20.2 sampai 192.168.20.254. Seperti ini ya. Untuk yang tidak tahu cara membuat IP address, silakan tonton video subnetting dan IP address yang ini. Oke ya. Nah, di sini sudah saya save dulu. Save. Oke, ini harusnya IP-nya sudah ganti 20.1 ya. Saya coba dulu lihat di perangkat saya. Ini masih 110. Ya, tak putus, tak hubungkan lagi coba LAN-nya. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat bahwa ini menjadi 20.1. Ini yang ada di Jepara. Kantor Jepara, ini kiri, IP address-nya 20.1. Oke, semoga teman-teman tidak bingung dan bisa mengikutinya sampai sini. Sekarang kita tinggal kembali lagi ke service, AnyLink, create, MRK Group. Oke, kita pilih yang AI, yang mesh. Kita next, kita hubungkan kantor Jakarta dan kantor Jepara. Kita next. Nah, ini sudah membaca tidak ada IP address yang sama begitu setiap network kita atau setiap cabang kita. Di kantor Jakarta IP-nya 110.1, di kantor Jepara IP-nya 20.1. VLAN-nya sama-sama VLAN 1. Oke ya. Kita create SD1 group. Nah, ini dia akan secara otomatis mencoba untuk ngelingkan ya. Mencoba berkomunikasi. Nah, ini ada device config-nya, kita view monitoring dashboard-nya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, di sini sudah ada map view yang disajikan oleh Ruiji. Nah, ini dia akan membaca secara otomatis, terbuat secara otomatis berdasarkan ketika dia membaca IP address-nya, base-nya di region mana begitu. Yang di kantor Jepara ini dia tidak terbaca tepat di Jepara, tapi terbaca di mana ini? Di Kudus. Yang di Jakarta karena ISP-nya, base-nya ada di Cilacap, jadi terbacanya di Cilacap ya. Yang penting ini sudah dua berbeda karena memang kalau kita watch It's My IP base-nya, region-nya berada di Cilacap dan berada di Kudus begitu. Itu tidak masalah karena memang IP-nya IP private Pak, bukan IP public dedicated di region tertentu. Ini normal terjadi. Dan ini bisa lihat ada koneksi merah yang masih terjadi. Dan di sini kalau kita lihat all-nya 1, disconnect-nya 1. Dan di sini ada kantor Jakarta tidak bisa berkomunikasi dengan kantor Jepara ya.
Ini sebenarnya kita tinggal tunggu saja. Karena ini dia masih proses untuk ngelingkan network kita. Pokoknya prosesnya 2-5 menitan, nanti dia akan ngeling secara otomatis. Dan dia bisa kita lihat di diagramnya, nanti dia akan juga hijau juga. Map view-nya juga ini nanti hijau juga. Ini nanti dibiarkan aja karena ini memang sedang proses sinkronisasi SD-WAN Ruiji. Ketika di disconnected ini kita klik seperti ini. Nah, ini link virtual IP-nya belum mendapat link virtual IP, ini juga belum mendapat link virtual IP ya untuk 2 kantor cabang kita. Ini biarkan dulu sampai dia mendapatkan link virtual IP-nya secara langsung. Lah ini kita tinggal tunggu aja Pak ya. Tunggu, sabar, man sobaro biro. Siapa yang bersabar maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, teman-teman, dan ini sudah saya tunggu ya kurang lebih 5 menit memang. Ini dia terkoneksi sudah. Disconnected-nya 0, ini normal ya, teman-teman bisa lihat. Dan kalau kita klik sini ada keterangannya, ini latensi. Loh, kok masih disconnect? Iya gini. Bentar, kita refresh dulu ya. Set. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat, dia delay-nya 28 milisecond. Jadi kalau misalkan saya di Jepara ngeping atau memanggil router atau mungkin CCTV yang ada di Jakarta, dia delay 0,28 detik saja. Itu cukup bagus, sangat bagus sekali bahkan. Dan ini ada keterangannya normal cloud forwarding. 28 milisecond itu cukup oke lah. Nanti kita coba lihat apakah ketika kita memasukkan data atau rekaman dari CCTV yang ada di Jakarta ke Jepara, dia patah-patah atau tidak. Nanti kita akan coba lihat previewnya seperti apa. Nah, ini sekarang di kondisi ini harusnya saya yang ada di Jepara, saya ngeping ke Jakarta bisa. Tadi kan saya ngeping IP nya CCTV-nya kan tidak bisa ya, tidak ter-reply ya. Sekarang kita akan coba ngeping IP address dari CCTV-nya. Coba ya, ini ping 110.227 untuk CCTV-nya. Kita ping dan dia reply ya Pak ya, atau menjawab 67 milisecond, 68 milisecond ya, 0,6 detik delay-nya. Dan ini sudah cukup bagus menurut saya. Ctrl C, saya hentikan dulu pingnya. Jadi dia berdua berkomunikasi ya. Dan ini kalau misalkan tidak hanya di Indonesia saja, di belahan dunia manapun Anda punya kantor di Jepara, kemudian di Amerika satunya bisa ya, karena ini support ke seluruh dunia. Lihat teman-teman, nah ini bumi itu datar ya Pak. Enggak ya. Ini kalau misalkan nanti Anda di Myanmar dan manapun bisa tersambung dengan fitur Anylink dari Ruiji ini ya Pak ya. Sekarang saya akan coba pantau dulu untuk NVR-nya, apakah dia terbaca dan mendapatkan IP address. Saya buka home, karena NVR-nya ada di Jepara, saya buka kantor Jepara. Kita coba lihat NVR-nya apakah sudah dapat IP address di device ya. Kemudian monitoring. Nah, ini ada perangkat yang terkonek CSX5S. Ini adalah NVR Network Video Recorder dari EasyViz. Sudah terbaca di Ruiji saya. Sekarang kita akan coba memanggil CCTV-nya untuk dimasukkan ke NVR. Jadi kita akan konfigurasi NVR-nya dulu. Kita gaskan ya Pak ya. Oke teman-teman, sekarang Anda sedang melihat halaman konfigurasi atau page dari NVR dari EasyViz ya. Karena dia saya panggil dari IP port 80-nya atau IP address yang dia dapat di internet tidak muncul ya, terpaksa saya displaykan lewat HDMI. Untuk konfigurasi NVR dan juga CCTV-nya saya tidak jelaskan detail karena ini konfigurasi tentang SD-WAN di Ruiji saja. Soalnya CCTV ini agak lumayan rumit Pak. Kalau misalkan Anda CCTV aja mungkin mudah ya mengkoneksikan ke WiFi, tapi kalau sudah NVR, storage sentral itu sudah mulai rumit, perjalanan spiritualnya panjang. Nanti di video yang lain-lain ya, lah saya tunjukkan seperti apa. Nah, di sini teman-teman, NVR-nya seperti ini tampilannya. Saya akan coba add kamera, kamera seperti ini. Nah, kalau misalkan ini satu jaringan, kalau sesama EasyViz bahkan, kalau misalkan saya search langsung seperti ini, nah ini dia akan membaca kameranya secara langsung Pak. Kalau satu LAN ya, dia CCTV yang ada di Jakarta ini connect di Jepara misalkan, ini dia satu segmen IP address, dia langsung terbaca di sini karena memang satu ekosistem. Nah, di sini dia tidak membaca CCTV-nya. Nah, caranya seperti apa supaya terkoneksi CCTV-nya? Itu mudah, Pak. Jadi kita tinggal cancel aja. Caranya bukan kita scanning seperti ini, tetapi kita tembakkan langsung IP address yang didapatkan dari Jakarta. Oke ya, baru kita panggil di Jepara IP address-nya. Nah, kalau kita cek Ruiji, tadi kita coba ke home, ke kantor Jakarta ya, Bapak-bapak. Kalau kita klik di device, kita klik device-nya, kita scroll di bagian monitoring ya. Ini EasyViz H9C-nya
mendapatkan IP address 192.168.110.227. Oke ya. Kalau kita buka NVR-nya, saya back dulu, tak jelaskan dulu. Buka NVR-nya. Kemudian saya ke configuration, terus network, klik network. Nah, ini saya mendapatkan IP dengan segmen 20.3 untuk NVR-nya ya. Jadi 20.1 karena NVR-nya terkoneksi di Jepara. IP-nya bukan 110. Jepara itu IP-nya 20. Oke ya. Mengerti ya? Nah, kita akan panggil IP CCTV-nya, kita add ke NVR. Kita coba di back dulu, kemudian kita add kamera dan kita custom adding seperti ini. Nah, di sini tinggal masukkan IP address-nya, Pak. 192.168.110.227. Kita enter seperti ini. Protokolnya SFIS karena ini NVR-nya SFIS. Nah, ini setiap CCTV protokolnya berbeda. Perjalanan spiritualnya panjang. Nah, ini saya masukkan password dari CCTV-nya. Itu ada di body CCTV-nya. Itu ada passwordnya. Ini saya pastikan dulu passwordnya di EasyFish app. Sudah benar passwordnya, harusnya kita tinggal add. Nah, ini ada dua ya. Karena ini ada channel 1 dan channel 2. CCTV-nya dia tandem. Jadi saya checklist saja channel 1, channel 2. Kita oke. Harusnya nanti view-nya ada dua. Nah, kita coba tunggu dia sedang connecting. Apakah terkoneksi atau tidak? Aku deg-degan gini, Cah. Kita tunggu ya prosesnya selesai. Nah, dia sudah mulai membaca ya. CSH9C. Oh, tinggal kita tunggu sampai sempurna. Ini masih connecting. Ini sudah muncul satu ini, Pak. Nah, muncul satu ini ya. Proses, kita tunggu. A few moments later. Oke, ini sudah ter-add ya kameranya. Teman-teman bisa lihat bahwa ini 192.168.110.227 sekali lagi. Oke, sekarang kita coba lihat ya NVR-nya itu sedelay apa dia. Nah, kita coba. Iya, ini cukup real time ya teman-teman. Cukup real time. Ini karena tandem jadi view-nya dua ya. Coba ini saya di depan sini. Cukup real time ya. Saya ada di depan EasyFish, saya ada di depan kamera, saya ada di depan EasyFish, saya ada di depan kamera. Ini delaynya nih. Dengan hasil gambarnya dari NVR sama kayak lokal ya, Pak ya. Dan dia coba lihat detikannya 48, 49, 50, 51. Detikannya berjalan dengan baik. Ini real, tidak tipu-tipu. Ini berdasarkan pengalaman empiris saya dan ini sudah beda segmen jaringan. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini terkoneksi ya, ngelink ya. Ada traffic yang berjalan di sini teman-teman. Link rate-nya coba lihat 2 MB. Ini mungkin adalah traffic dari CCTV-nya ya. Oh ya, saya mau memperlihatkan bahwa saya connect ini di Jepara ya. Ini teman-teman bisa lihat pengaturan WiFi saya. Ini jaringannya saya ada di Jepara ya, di 20.2. IP-nya Jepara kalau kita lihat ini 20.2. Kantor Jepara, device ini, kemudian configuration, VLAN ini 20.2. IP di Jepara. Oke, nanti silahkan dicoba. Mungkin itu saja penjelasan saya untuk recording CCTV yang berbeda kota dan NVR-nya berbeda kota di tempat yang lain sudah berhasil. Itu tidak hanya berlaku di CCTV, sekali lagi itu berlaku di semua server Anda. Jadi perangkat-perangkatnya bisa kita remote dari Anylinknya Terwiji. Kalau misalkan punya server iPost atau punya perangkat-perangkat yang lain mau di remote dengan cara ini, menghubungkan atau ngelingkan dengan cara ini, dijamin bisa ya Pak ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk tutorial berikutnya nanti silakan komentar aja seperti apa. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.